pada minggu kedua ini kita akan mempelajari mengenai hukum Coulomb atau yang dikenal dengan gaya Coulomb atau gaya listrik. Nah, hukum Coulomb sendiri itu yang mencetuskan adalah Charles Augustin Coulomb, yang bunyinya besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Nah, dia merumuskan kalau gaya Coulomb atau gaya listrik itu ditimbulkan oleh dua muatan yang saling berdekatan atau berada pada jarak tertentu. Nah, untuk gaya Coulomb sendiri itu F simbolnya dirumuskan dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F itu adalah simbol dari gaya listrik atau gaya Coulomb, kemudian Q1 dan Q2 itu merupakan muatan listrik, satuannya C yaitu Coulomb, dan untuk F tadi satuannya Newton. Kemudian R merupakan jarak antar muatan 1 dan muatan 2. Jadi misal ini Q1, ini Q2. Nah, R merupakan jarak antara kedua muatan. Satuannya meter. Kemudian K adalah konstanta. Nah, konstanta ini nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Atau ketika dijabarkan, nilai K itu sama dengan 1/4 pi kali epsilon 0. Di mana nilai epsilon 0 ini adalah 8,85 10 pangkat min 12. Nah, ketika 1 dibagi dengan 4 kali pi kali 8,85 dikalikan dengan nilai ini, maka hasilnya adalah konstanta ini. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, tadi kan rumusannya F sama dengan K kali Q1 kali Q2. Dengan F atau gaya Coulomb sendiri, satuannya Newton, muatan satuannya Coulomb, dan jari-jari atau jarak satuannya meter. Nah, ketika kalian menghitung, itu harus diubah ke satuan SI ini. Misal, yang diketahui jaraknya dalam sentimeter, maka harus diubah dalam meter. Kemudian yang diketahui muatannya itu dalam milicoulomb, maka harus dikonversi ke coulomb. Nah, ini untuk konversinya. Jadi, 1 nanocoulomb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Nah, untuk 1 mikro, jadi ini nano, mungkin kalian sudah mempelajari di fisika, di semester 1, jadi ini nano, ini adalah mikron, mikrocoulomb. 1 mikrocoulomb sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini M adalah mili. Jadi 1 milicoulomb sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 coulomb. Nah, kemudian apa sih hubungan antar elemen ini? Hubungan antara muatan dengan jarak, hubungan jarak dengan gaya listrik. Misal, kita punya dua muatan 1 dan muatan 2. Muatan ini sama-sama positif. Maka berdasarkan pertemuan pertama kemarin, kalau muatan positif dengan muatan positif, maka dia akan tolak-menolak. Kemudian untuk muatan negatif dan muatan negatif, maka dia juga akan tolak-menolak. Sedangkan muatan negatif dan positif atau positif dan negatif, maka kedua muatan ini akan tarik-menarik. Nah, di sini contohnya kita punya dua muatan. Muatan 1 dan muatan 2 sama-sama positif. Dipisahkan dengan jarak R. Maka, misal, dari kedua muatan ini, itu menghasilkan F-nya
100 misalkan, F-nya dihasilkan 100 Newton. Nah, ketika nilai muatan yang kedua itu diperbesar atau nilainya 2 kali dari muatan awalnya, maka kita bisa menuliskan nilai F-nya juga akan meningkat sebanyak 2 kali. Kenapa bisa begitu? Misal, kan F pertama nilainya kan 100. Nah, 100 ini didapatkan dari mana? Dapatkan dari K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, ketika nilai Q-nya diperbesar 2 kali, maka Q-nya diganti ditambahkan angka 2, maka K dikali Q1 dikali 2 kali Q2 per R kuadrat. Maka otomatis F-nya juga diperbesar sebanyak 2 kali, yaitu 200. Sehingga kita bisa menyimpulkan, ketika muatan Q diperbesar, jadi ketika nilai Q diperbesar, maka nilai F juga akan meningkat. Jadi sebanding. F dengan Q itu sifatnya sebanding. Ketika Q meningkat, maka F juga akan meningkat. Nah, bagaimana kalau sekarang jaraknya yang diperbesar, jaraknya dibuat lebih jauh lagi? Misal tadi jarak awalnya R. Kemudian muatannya tetap Q1 dan Q2 seperti awal. Tapi jaraknya dibuat 2 kali R, 2 kali jarak semula. Maka akan menghasilkan nilai 1/4 dari muatan pertama. Nah, kenapa bisa 1/4? Karena tadi kan F pertamanya 100 ya. Nah, kemudian jaraknya diganti 2R. Misal ini yang ketiga. Maka F ketiga itu adalah K dikali Q1 kali Q2, Q1 Q2-nya tetap nilainya. Tapi jaraknya itu dibuat 2 kali R, maka 2 kali R kuadrat. Sehingga F3 itu adalah K kali Q1 kali Q2 per 4R kuadrat. Nah, berarti F3 atau gaya yang ditimbulkan ketika jaraknya diperbesar 2 kali, maka nilai F-nya adalah 1/4 dari F semula atau F yang pertama. Jadi, F yang ketiga ketika dituliskan adalah K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan 4R kuadrat. K di sini karena 4, berarti dia ketika jaraknya diperbesar, maka hasilnya adalah 1/4 kali dari F pertama. Sehingga dapat disimpulkan ketika jaraknya diperbesar atau nilai jaraknya dinaikkan, maka gaya yang dihasilkan atau nilai F akan menurun. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Oke. Nah, kemudian untuk contoh soal. Tipe contoh soal untuk gaya listrik itu sebenarnya banyak. Nah, di sini saya akan kasih 3 contoh. Contoh pertama, sebuah muatan titik sebesar 10 mikron kolom berada sejauh 25 cm terhadap muatan titik minus 20 mikron kolom. Nah, jadi ini Q pertama. Kemudian ini adalah nilai R-nya. Dan ini adalah Q2. Yang ditanyakan hitung besar gaya listrik antara kedua muatan tersebut. Berarti yang ditanyakan F. F-nya berapa? Nah, jawab. Kalau digambarkan, skemanya seperti ini. Q1 10 mikro kolom dan Q2 minus 20 mikrokolom. Dan jaraknya sejauh 25 cm. Nah, kan ini kan mikro. Ini juga mikro, jadi ini harus dijadikan kolom. Ini juga harus dijadikan kolom. Dan sentimeter ini harus dijadikan meter dulu. Sehingga ketika sudah dijadikan satuan internasional, maka Q1 nilainya 10 kali 10 pangkat minus 6 C. Q2 20 kali 10 pangkat minus 6 C. Dan R-nya tadinya 25 cm, jadinya 25 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah,
di sini kan yang ditanyakan adalah nilai besar. Nilai besar berarti dia tidak terpengaruh arah. Terpengaruh arah. Sehingga nilai plus minus pada muatan ini itu tidak mempengaruhi hasil perhitungan. Nah, ketika kita memasukkan ke rumus, kita hanya memasukkan nilai angkanya saja, 10 dan 20. Berarti K-nya tadi nilainya K itu kan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 10 kali 10 pangkat minus 6, kemudian Q2 20 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan jari-jarinya 25 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan, jangan lupa. Nah, hasilnya maka gaya listrik atau gaya Coulomb yang dihasilkan adalah 28,8 Newton. Dari sini sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua ada dua muatan. Muatan pertama, muatan kedua. Gaya listrik yang ditimbulkan antara muatan 1 dan 2 adalah 15 Newton. Berarti ini F-nya. Nah, kemudian ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jarak dua muatan dalam sentimeter. Berarti nilai R dalam satuan sentimeter itu berapa? Nah, dijawab kalau digambarkan seperti ini. Q1 dan Q2. Nah, Q1 tadi kan 800 nanocoulomb dan Q2 itu 900 nanocoulomb. Dan terpisah oleh jarak R. Nah, yang kita cari adalah nilai R-nya. Karena satuannya nano, maka kita konversikan dulu ke coulomb. Nano konversikan dulu ke coulomb. Nah, berarti Q1 sama dengan 800 nanocoulomb. Berarti sama dengan 800 dikalikan 10 pangkat minus 9 coulomb. Kemudian untuk Q2 juga sama. 900 nano dijadikan coulomb. Maka 900 dikali 10 pangkat minus 9 coulomb. Nah, untuk F-nya tetap 15 Newton. Karena sudah sesuai satuannya. Nah, rumus dari F tadi itu kan F sama dengan K Q1, Q2, R2. Maka ketika kita akan mencari R kuadrat atau nilai R, kita bisa cari berarti F itu kan sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Maka F dikalikan R kuadrat, dikalikan silang ya, F dengan R kuadrat, sama dengan K kali Q1 kali Q2. Sehingga R kuadrat sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per F. Maka R saja adalah akar dari K kali Q1 kali Q2 per F. Itu untuk mencari nilai R. Nah, sehingga ketika dimasukkan angkanya, maka nilai R kan sama dengan K kali Q1 kali Q2. Berarti R sama dengan nilai K. Ini K-nya. Kali Q1. Q1 ini. Dikalikan Q2 900 kali 10 pangkat minus 9. Ini Q2. Dibagi dengan nilai F. Maka hasilnya ketemu. Karena ini dalam satuan SI, yaitu coulomb, Newton, Newton meter kuadrat per coulomb, maka R yang dihasilkan adalah 0,0208 meter. Karena yang di Newton adalah sentimeter, maka konversikan ke sentimeter. Berarti 0,02 meter itu sama dengan 2,08 cm. Ini adalah nilai R-nya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan saja, misal ada yang nggak ngerti. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh ketiga.
Contoh ketiga, sebuah muatan sebesar 100 mikron kolom diletakkan pada sumbu X pada titik 0. Kemudian ada muatan minus 50, kemudian ada muatan minus 50 mikron kolom diletakkan pada sumbu 2 atau sumbu X positif 2. Kemudian muatan plus 200 mikron kolom diletakkan pada sumbu X minus 4. Yang ditanyakan A, berapa gaya listrik total yang diterima pada muatan plus 100 mikron kolom. Dan B, gaya listrik total yang diterima pada muatan plus 200 mikron kolom. Nah, pertama kita gambar dulu gimana sih urutannya tiga muatan ini. Nah, pertama, mungkin kalau ini kalian bingung kan, kok ini ada 0, ada 2, ada minus 4. Nah, yang pertama, 100 mikron diletakkan pada titik 0. Nah, 100 diletakkan pada titik 0. Jadi misal ada garis sumbu ya, garis sumbu, ini 0. Dan ini 1, plus positif 1, kalau ke kanan kan positif. Kiri itu negatif, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Nah, kemudian muatan 100 mikron kolom diletakkan pada sumbu X titik 0, berarti di sini. Nah, di sini itu yang plus 100 mikron kolom. Muatan minus 50 mikrokolom diletakkan pada sumbu X sama dengan 2 meter, berarti di sini. Ini minus 50 mikron kolom. Dan muatan plus 200 mikron kolom diletakkan pada sumbu minus 4. Berarti di sini. Ini adalah positif 200 mikron kolom. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini jarak, kalau ini adalah Q1, ini Q2, dan minus 50 adalah Q3. Jarak Q1 dan ke Q2 itu kan 4 meter. Minusnya nggak usah diperhatikan karena dia hanya menunjukkan arahnya. Nah, secara besaran, jarak Q1 dan Q2 itu adalah 4 meter. Kemudian jarak Q2 dan Q3 adalah 2 meter. Sehingga kalau digambarkan seperti ini. Q1 ke Q2 4 meter, Q2 ke Q3 2 meter. Nah, untuk Q1 muatannya 200 mikron. Q2 100 dan Q3 minus 50. Nah, pertama yang ditanyakan adalah gaya listrik total pada muatan 100. Berarti pada muatan Q2 yang ditanyakan. Yang diterima pada muatan Q2 itu berapa? Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Q2 dan Q1. Positif dan positif. Berarti dia tolak-menolak. Maka Q2 terhadap Q1 kita tulis berarti gaya F2 terhadap F1 adalah tolak-menolak. Karena kalau Q1 tolak-menolak ke arah sana, berarti Q2 tolak-menolaknya ke arah sana. Karena dia tolak-menolak. Berarti kita tulis F21 itu ke arah kanan. Kemudian kita perhatikan Q2 dan Q3. Q2 dan Q3 positif dan negatif. Muatannya positif untuk Q2, Q3 negatif. Maka karena positif dan negatif, maka dua muatan ini saling tarik-menarik. Berarti Q2 tertarik ke sana dan Q3 tertarik ke sana. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kan pada muatan 100 atau Q2. Maka kita hanya fokus yang panah yang menempel pada Q2. Berarti ini di sini, maka ini disebut F2 ketiga. Karena F2, nilai F untuk muatan dari 2 terhadap 3. Nah, sehingga ketika dituliskan seperti ini. Jadi ada
nilai F21 dan F23 yang mereka panahnya sama-sama ke kanan. Berarti sama-sama ke arah sumbu positif. Maka ada dua gaya ini. Sehingga nanti nilai F total pada Q2 atau pada muatan 100 itu adalah F21 ini ditambah dengan nilai F23. Nah, F21 berarti rumusnya adalah K dikali Q2 dan dikalikan Q1. Ingat, kalau misalnya F21 berarti Q2 dikali Q1. Kalau F23 berarti Q2 kalikan Q3. Nah, untuk Q2 dan Q1 jaraknya berapa? Jaraknya 4 meter. Nanti di sini ditulis K-nya tetap Q2-nya tadi nilainya 100 mikron kolom. Mikron tadi 1 mikron sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Berarti kalau 100 mikron maka 100 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, Q2 100 kali 10 pangkat minus 6 kali 200 kali 10 pangkat minus 6. Ini untuk Q1. Ini Q2. Jarak Q2 dan Q1 berapa? Jarak Q2 dan Q1 adalah 4 meter. Maka di sini 4 kuadrat. Sehingga untuk F gaya listrik pada muatan 2 terhadap muatan 1 adalah 11,25. Nah, kemudian selanjutnya tadi kan F21. Nah, selanjutnya adalah F23. F23 berarti kan Q2 dan Q3. Maka nilai K-nya tetap Q2 100 dikalikan Q3. Q3 50 nilainya. Ingat ya, kalau untuk muatan, tanda muatannya nggak usah diikut dikalikan. Karena positif dan negatif hanya menandakan dia jenis muatannya saja. Kemudian dibagi dengan jarak Q2 dan Q3. Q2 dan Q3 jaraknya 2 meter. Berarti 2 kuadrat sama dengan 11,25 Newton. Maka karena F21 dan F23 itu sama-sama ke kanan, maka dia satu arahnya sama. Karena arahnya sama, dia tinggal dijumlahkan. Berarti F21 tambah F23. Hasilnya 22,5 Newton. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Belum? Mau bertanya. Ya, Kalau silakan. semua gitu gimana? Kalau apa? Muatannya positif semua. Kalau positif semua, misal yang ini positif ya. Oke, berarti kalau misal yang Q2 sama Q3 positif. Q2 positif, kemudian Q3 juga positif. Maka Q2 dan Q3 berarti dia ke kiri dan Q3-nya ke kanan. Maka yang ini F2,3-nya minus kan berarti ya arahnya. Karena dia ke kiri. Berarti nanti di sini dikurangkan. Karena F23 itu minus, berarti ini dikurangi. Kalau misal minus, berarti 11,25 kurangi 11,25 yaitu 0. Kayak gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya soal yang B yang ditanyakan, gaya listrik total yang diterima pada muatan 200 mikrokolom. Berarti dari 200 adalah pada Q1. Nah, ditanyakan pada Q1 itu berapa muatannya? Nah, balik lagi Q1 berarti dibandingkan dengan Q2. Terus Q2 dibandingkan dengan Q3. Nah, Q2 dan Q1, Q1 dan Q2 saling tolak-menolak. Ingat, kalau yang ditanyakan pada Q1 berarti kalian fokus pada panah yang nempel pada Q1. Nggak usah memperhatikan panah yang nempel pada Q2. Berarti pada Q1, berarti F1 dan 2 itu ke arah kiri, maka nanti negatif nilainya. Kemudian Q1 dan Q1 dan Q3 positif dan negatif, maka dia tarik-menarik.
Berarti Q3 itu ke sana, kalau Q1 kanan. Maka ini adalah F1 3, nilainya positif. Sehingga kalau ditulis seperti ini, F12 itu negatif dan F13 itu positif. Nah, totalnya adalah F12 ditambah F13. Nanti tinggal nilai F1,2-nya nanti dijadikan negatif. Nah, pertama kita cari dulu yang F12. F12 kan secara nilai, secara besaran, kan nilainya itu sama dengan F21 secara besaran. Nah, ini saya kasih tanda seperti ini, berarti dia secara besaran. Akan tetapi secara arah, F12 dan F21 itu saling berlawanan. F12 itu negatif, F21 itu positif. Berarti nanti ketika ditotalkan ke sini, karena secara arah berbeda, maka F12 nanti diberikan tanda negatif atau minus. Karena apa? Yang ditanyakan adalah total. Berarti total itu adalah jumlah dari semuanya berdasarkan arahnya. Nah, F12 hasilnya 11,25 karena Q1 dan Q2. Q1-nya tadi 200 kali 10 pangkat minus 6, Q2-nya itu 100 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian F13, berarti Q1 kalikan Q3 bagi R kuadrat. Jangan lupa dikalikan dengan K juga. Nah, nilai K-nya tetap Q1-nya 200 kali 10 pangkat minus 6, Q3-nya 50 kali 10 pangkat minus 6. Sehingga jaraknya itu antara Q1 dengan Q3. Berarti 4 ditambahkan dengan 2, yaitu 6 meter. Maka R-nya adalah 6 kuadrat. Sehingga F13 hasilnya 2,5. Ketika ditambahkan, maka tadi karena F12 ke kiri, maka dia negatif. Diberi tanda negatif, yaitu negatif 11,25 plus 2,5 Newton. Karena F13 itu adalah positif nilainya. Sama dengan minus 8,75. Atau kalian juga boleh nulisnya kayak gini, misal F total. F12 negatif, maka kalian bisa langsung tulis minus F12 plus F13 itu positif, maka plus F13. Nanti langsung dituliskan ketika F12 dihitung, kan nilainya berarti minus 11,25 Newton plus F13 2,5 Newton. Hasilnya minus 8,75 Newton. Dari sini ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Oke. Kalau jelas, nah ini saya ada tugas tambahan. Tugas tambahannya ini sifatnya tidak wajib, tapi bagi yang mengerjakan nanti akan ada tambahan poin untuk kuis 1. Misal kuis 1-nya kalian dapat kurang dari 56 nilainya. Nanti otomatis ketika kalian sudah, misalnya kalian mengerjakan ini, nanti kalian akan dapat nilai tambahan tanpa ikut remedial kuis. Tidak ikut remedial, nanti otomatis nilainya akan dapat nilai rata-rata kelas. Atau minimum dapat B. Nah, 4 soal ini akan kita bahas di kelas responsi besok. Jadi kalau mau mengerjakan, bagi yang mau mengerjakan, nanti bisa submit di Google Classroom, maksimal dikumpulkan jam 11 siang. 11 ya pagi sebelum siang. Kan besok kita responsinya jam 12:30. Kelas Ya. ini ada grupnya enggak? Ada, ini ketua grup WhatsApp tah? Ada, WhatsApp. Mas. Udah saya share kok. Oh, udah. Angga, Udah. Di mana share-nya? Di GC, Mas. di GC. Mungkin bisa di share Enggak link. ada di saya, Bu.
Angga Bentar, udah bentar. di-share di Nah, mungkin bisa di-share di GC. Iya Bu, bentar Bu. Oke. Ada yang ditanyakan? Mungkin perihal tugasnya. Tidak, Bu. Oke. Ada yang belum di absen? Saya, Bu. Bu, maaf Bu, tadi saya terlambat jadi belum di absen. Ya, siapa yang belum di absen? Ya Bu. Sakareza sudah, Bu. Sahareza belum. Telat ya? Iya, Bu. Saya Bu Cornelius Bu. Ya, Cornelius. sesi tadi. Saya Bu Terus? lari ke Bu. Saya Bu Tari- Haikal. Haikal Safri. Iya Bu. Oke. Ada lagi yang belum di absen? Saya Siapa? Radino. Parino. Sudah. Mas. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya berarti. Rizky Baktiar nggak ada? Rizky Baktiar nggak ada ya? Andi Akbar? Oke, nggak ada Sudah juga. saya share Bu. Oke. Siapa tadi? Sandy? Bisa dilihat ya. Nah, ini di Google Classroom sudah di-share link grupnya. Baik, Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri. Nanti untuk tugas ini nanti saya upload di Google Classroom sebagai assignment atau tugas. Jadi nanti terserah mau dikerjakan atau enggak, sifatnya nggak wajib, tapi nanti untuk yang mengerjakan akan dapat tambahan. Ya Bu. Sekalian Oke. ini Bu, apa share ini rekaman videonya. Oh iya, nanti saya share. Oke, kalau sudah nggak ada yang tanyakan, saya akhiri untuk kelas pada pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir, sudah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.